Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara oleh Nyoman Riwayat Anggriawan, JGP Angkatan 7, Kabupaten Malang. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas satu sama lain. Dalam arti pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ada beberapa kata penting yang bisa kita garisbawahi, yaitu memberi tuntunan segala kekuatan kodrat, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi selanjutnya dari kata-kata tersebut adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang ditanam oleh Pak Tani. Biji-bijian itu jika ditempatkan di tanah yang subur, mendapat sinar matahari yang baik, pengairan yang baik, pemberantasan hama yang baik, maka walaupun biji kurang berkualitas, dia dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Sebaliknya, jika biji itu berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat perlakuan yang baik dari Pak Tani, maka biji itu tidak mungkin tumbuh. Dalam menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong, dalam arti memberi tuntunan maupun arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam di sini istilahnya adalah kawan bayinya anak-anak atau lingkungan sekitar anak-anak. Anak-anak mempunyai kodrat alam masing-masing yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Sedangkan kodrat zaman, isi dan irama yang dimaksud adalah muatan atau konten pengetahuan-pengetahuan yang sudah diadopsi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena sejatinya pendidikan itu bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan. Dapat disimpulkan bahwa dalam mendidik anak-anak harus sesuai dengan tuntutan alam maupun zamannya masing-masing. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 ini tentu sangat berbeda dengan murid-murid pada abad pertengahan maupun akhir abad ke-20. Zaman akan terus berkembang dan mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan juga adalah memperbaiki perilaku dan budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa manusia sehingga menciptakan suatu karya. Sebagai seorang guru, kita menjadi pemberi teladan yang sangat penting dalam pertumbuhan budi pekerti anak-anak, agar anak-anak mampu memahami dirinya,
mampu mengelola dirinya sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih.